Pengalaman naik kapal cepat Bahari Express dari Aceh ke Sabang. Buat teman-teman yang mau naik kapal kayak gini juga wajib tonton sampai akhir ya, supaya nanti gak bingung dan ada gambaran kalau mau kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru. Alhamdulillah hari ini aku senang banget karena akhirnya bisa juga nih jalan-jalan ke Sabang, ke Pulau Aceh. Setelah sekian lama aku tuh kayak pengen banget main kesini, akhirnya kesampean juga. Nah, untuk menuju Sabangnya aku harus naik taksi dulu ya dari hotel menuju ke pelabuhan Ulelue. Aku nggak tahu gimana sebutannya itu bener atau enggak, tapi kira-kira tulisannya Ulelue gitu lah ya. Ini dekat banget nih dari Masjid Baitur Rahman ke pelabuhan tuh dekat ya, kayak cuma 20 menit aja. Biasanya kita bisa naik mobil bis gratis, tapi karena sekarang lagi Idul Adha jadi bisnya itu masih belum beroperasi. Nah, buat teman-teman yang bawa kendaraan kayak mobil motor gitu harus punya imani ya, karena kalau masuk pelabuhan untuk bayar parkirnya itu menggunakan imani. Nah, pas aku di sini tuh ngantri banget guys, karena ternyata orang Aceh itu masih banyak yang belum melek tentang imani dan mereka masih sukanya pakai cash gitu, jadi agak ngantri gitu loh guys ngurusnya. Nah, ini aku udah nyampe di pelabuhan Ulelue. Dari sini aku langsung masuk aja ke dalam dan udah ada banyak banget orang yang lagi pada ngantri buat beli tiket juga, yang sama-sama pengen ke Sabang ya. Nah, pelabuhan ini tuh bisa untuk 2 kapal, bisa untuk kapal cepat Bahari Express, bisa juga kapal lambat ya. Nah, kali ini aku naik kapal cepat Bahari Express karena jaraknya itu cuma 1 jam aja, jadi kayak cepat gitu loh guys. Nah, aku tuh beli tiketnya lewat aplikasi Bahari Express, jadi pas sampai sini ya udah aku tinggal masuk aja karena aku udah punya barcode-nya ya. Nanti kalau udah dipanggil sama petugasnya, kalau kapal kita udah bisa dimasukin, kita bisa langsung masuk ke dalam buat boarding gitu ya. Nih, kita lurus saja masuk ke dalam sini, terus nanti bakal diarahi lah gitu sama petugasnya. Nah, para penumpang di sini juga akan dicek tiketnya, kayak di scan gitu sama si bapak. Nanti kalau udah selesai di scan, langsung deh kita masuk ke dalam kapal. Nah, ini dia kapal aku tuh, ternyata kapalnya cukup besar juga ya. Ini tuh pas kesini ada 2 kapal ekspres ya. Aku nggak tahu apakah itu jalan bersama-sama atau bergantian nanti, tapi kapal aku yang ini ya. Nah, pas masuk kita bakal disambut gitu sama petugas ya. Nah, di sini ternyata ada banyak banget bangku-bangku guys, dan bangku aku ada di bagian atas ya. Jadi tiap penumpang memang udah punya nomor kursinya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang lagi kebingungan nih mau cari kursi nomor berapa yang nyamannya, kira-kira beginilah gambarannya guys ya. Nah, kalau kamu mau di lantai atas, biasanya itu nomornya itu kecil-kecil kayak 59, 68, tapi kalau udah 200-an itu bangkunya di bawah ya guys ya. Nah, kalau kamu milih, aku saranin di tengah-tengah supaya dapat jendelanya tuh kebuka kayak gini ya. Tapi kalau di depan dia nggak akan dapat jendela. Lalu kalau di bangku kedua, dia jendelanya cuma gini doang. Sekotak kecil banget guys. Jadi di sini tuh emang ada beberapa, kalau di kereta itu kayak semacam gerbong gitulah ya. Tapi kalau di kapal ini tuh ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada juga yang di atas. Terus ada di bagian belakang, ada di bagian depan, pokoknya macam-macam. Nah, terus uniknya tuh di sini tuh setiap sebelum keberangkatan biasanya ada para penjual yang jual makanan gitu guys. Ada yang jual makanan khas Aceh, ada yang jualan mie, minuman, dagangan jajanan gitu segala macam, mainan. Dan itu masih diperbolehkan ya untuk orang-orang yang jual-jual di sini. Nah, untuk kursi bagian bawah banget itu biasanya nomornya itu nomor yang udah tinggi-tinggi nih, kayak 100-an, 200-an. Ya jadi buat teman-teman yang mau cari kursi di bagian bawah banget itu bisa pilih yang angkanya itu tinggi ya, kayak 200-an gitu. Nah, untuk toiletnya sendiri kira-kira begini bentukannya. Kita buka ya. Nah, ini ada cerminnya juga. Terus di bawahnya ada sabun, ada wastafel, WC lengkap sama gayungnya juga. Nah, kira-kira beginilah ya
bersih, tapi aku nggak yakin ini higienis. Jadi ya kamu pandai-pandai aja lah menggunakan WC ya. Nah ini akhirnya kapal aku berangkat ya. Ini suasana dari balik jendela cukup oke dan syahdu banget. Kita juga bisa ke bagian belakang karena ada kayak semacam balkon gitu ya. Dari sini kita bisa lihat view gunung, terus lihat view pantai, segala macem lah, bagus. Tapi nggak bisa lama-lama di belakang karena puyeng guys ya. Dan pas aku selama perjalanan itu sebenarnya aman-aman aja, ombaknya juga nggak gede. Tapi aku agak sedikit pusing ya. untungnya nggak terlalu mual, tapi aman-aman aja sih sejauh ini. Dan 1 jam perjalanan akhirnya sampai juga aku di Sabang guys, di pelabuhan Sabang. Nah dari sini aku langsung keluar menuju ke parkiran kendaraan karena aku mau ketemuan sama tukang sewa motor ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Sabang emang wajib banget sewa kendaraan, baik motor ataupun mobil. Tapi karena aku ini jalan-jalan bareng keluarga kecil, jadi kayaknya cuma butuh untuk sewa motor aja deh. Nah kira-kira begini penampakan pelabuhannya. Bagus banget, hari ini lagi cerah suasananya, jadi kayaknya bakal perfect banget buat jalan-jalan keliling Sabang. Nah ini aku masih jalan menuju parkiran motor karena ternyata lokasinya itu agak jauh ya guys ya. Jadi masih harus jalan sampai ujung banget. Dan tapi akhirnya nyampe juga aku di parkiran dan langsung deh nemu motor yang aku sewa. Jadi aku tuh nggak ketemuan sama tukangnya karena motornya udah ada langsung di sini, kuncinya juga nyantol di situ ya. Jadi langsung aku pakai, langsung aku bawa aja. Nah ini aku langsung ke destinasi pertama nih ya, ke pantai. Karena emang Sabang itu ya destinasinya adalah pantai. Dan next kedepannya aku bakal kasih tahu deh kira-kira destinasi apa aja yang bakal aku kunjungin dan hotel apa aja yang aku pakai buat staycation. Oke, kira-kira begini sajalah ya pengalaman aku naik kapal cepat Bahari Express. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan kamu subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.